pemirsa, kembali menemani Anda dengan saya, Andrea Angelika, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam acara pagi ini. Pemirsa, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keberagaman. Di tengah keberagaman tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya bahwa negara kita memiliki banyak perbedaan tetapi tetap satu. Entah perbedaan sebagai kekayaan, sebagai modal pembangunan negara, maka seharusnya kita menggunakan keberagaman sebagai pemersatu bangsa dengan semangat kebersamaan, toleransi, gotong royong, dan rasa solidaritas. Namun, sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang, masih ada oknum-oknum tertentu yang ingin merusak dan memecah persatuan dan kesatuan NKRI, seperti kasus organisasi Papua Merdeka dan pada kasus gerakan Aceh Merdeka, bahwa mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia dan pecah dari NKRI. Hal ini dapat membuat terpecah belahnya persatuan dan kesatuan. Maka dari itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan negara ini, seperti dengan membangun infrastruktur pada daerah-daerah yang masih berkekurangan, lalu memberi dana bantuan pada orang yang berkekurangan, memberi lapangan pekerjaan, serta pembinaan agar kesenjangan sosial dapat teratasi. Di dalam perbedaan yang beragam, tidak lupa kita sama masyarakat NKRI tetap harus menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Hal tersebut tidak lepas dari tindakan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Rasa toleransi yang tinggi sangat diperlukan dalam suatu kemajemukan didukung oleh pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dan kebebasan berpikir dan beragama. Toleransi juga dibutuhkan pada sama masyarakat Indonesia agar bisa saling bantu satu sama lain tanpa memandang sara maupun golongan. Dengan selalu berpedoman kepada dasar Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita tentu lebih bisa bersikap bijaksana dalam lingkungan masyarakat yang beragam. Kita akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kehidupan yang rukun, serasi, dan harmonis dapat terwujud. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Selanjutnya akan kami tampilkan puisi untuk menutup berita ini, sekaligus puisi yang bisa Anda refleksikan. Saya Andrea Angelika pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Siapa? Hatimu mungkin terluka, jantungmu mungkin rasa sakit, napasmu mungkin menjadi berat. Yang mereka lakukan mungkin membuatmu hancur. Tubuhmu mungkin panas, darahmu mungkin telah mendidih, murkamu mungkin menggebu-gebu. Waspada, dendam menggelapkan segalanya. Sedikit usikan, berkali lipat tanggapannya. Cuma karena perbedaan belaka, jadi pertikaian sepanjang-panjangnya. Di manakah pemahaman antar satu dan yang lain? Tahukah kamu, yang kamu perbuat mungkin juga telah menyakitinya. Tapi tahukah kamu, sedurhaka apapun anak pada bapaknya, dia akan selalu beri yang terbaik. Sama, tapi tak serupa. Buah memang jatuh tak jauh dari pohon. Tapi saat jatuh dalam lubang, semuanya berbeda. Disebut bayangnya pun tak pantas. Siapa kamu sebenarnya? Makhluk macam apa? Hewan? Tumbuhan? Tidak. Kamu adalah iblis. Karena manusia adalah cerminnya. Kapas putih, lembut tak bercela. Berjiwa kasih, berpenampang luas. Selalu ampun pada yang punya kesungguhan. Tak ada luka, tak ada lara, tak ada siksa, tak ada duka, tak ada murka, tak ada dendam, tak ada geram. Hanya ada kedamaian. Halo? Kamu sudah lihat berita yang viral itu belum? Oh iya, ini aku barusan udah lihat. Menarik banget ya, di puisi yang ditampilin tadi,
jelaskan bahwa dendam terhadap sesama itu ternyata akan membawa kita pada jalan yang tidak benar. Kan juga ada kalanya orang lain berbuat salah, ada pulanya kita sendiri yang berbuat salah. Seperti yang telah tertulis pada kitab suci Lukas bab 6 ayat 27-36, Tuhan Allah telah berfirman untuk berbuat baik kepada sesama, bahkan kepada orang yang membencimu sekalipun, dan jangan harapkan imbalan apapun. Perbuatan baik itu harus tulus dari hati dan mulut, bukan karena adanya paksaan. Wah, kenapa ya manusia bisa berbuat baik kepada sesama, bahkan ke orang yang membencinya ya? Nah, pertanyaan yang bagus, karena manusia turut dan serupa dengan gambar Allah. Manusia merupakan cerminnya. Dengan demikian, manusia bisa memiliki hati yang jernih, penuh kasih dan pengampunan terhadap orang yang melukai hatinya. Seperti Bapa kita, meskipun umatnya sering melukai hatinya, Bapa di surga selalu memberikan yang terbaik, bukan malah membenci atau bahkan menaruh dendam pada kita. Maka dari itu, kita sebagai anak Allah juga jangan membenci orang yang telah berbuat salah. Benar, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ditemui berbagai keberagaman yang tak jarang keberagaman itu berujung konflik. Contohnya, seperti perbedaan pendapat, gender, status dan golongan, sara, budaya, bahkan wilayah dan lingkungan. Seringkali kita bentrok dengan keluarga, teman, atau orang lain di sekitar kita karena perbedaan tersebut. Situasi yang damai malah berubah menjadi konflik dan permusuhan yang berkepanjangan, yang awalnya memiliki persatuan dan kesatuan menjadi terpecah belah. Nah, bener banget. Belum lagi ada individu atau golongan tertentu yang merasa lebih baik dari kelompok yang lainnya. Ia memiliki keinginan untuk meneragamkan perbedaan tersebut dan kemudian menghilangkan perbedaan yang ada. Seharusnya kita menumbuhkan sikap toleran, keterbukaan, dan menerima perbedaan sehingga kita dapat memperkuat kesatuan dan persatuan kita sebagai masyarakat Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh iya, ngomong-ngomong, aku jadi ingat kisah pahlawan nasional kita yang menyontohkan tentang humanisme. Beliau adalah Letkol Ignatius Slamet Riyadi. Oh iya, bagaimana beliau bisa berjasa dalam menyontohkan humanisme? Nih, aku mau cerita dulu nih. Kamu dengerin baik-baik ya, kisah pahlawan Indonesia ini. Siap! Ignatius Slamet Riyadi lahir di Solo, yang memutuskan merantau ke Jakarta untuk meneruskan pendidikan di Akademi Kelautan milik pemerintah militer Jepang. Saat Jepang kalah dari sekutu, Slamet Riyadi mengajak rekan-rekannya untuk turut mengangkat senjata. Mereka berhasil membawa kabur kapal milik Jepang dan menggalang kekuatan dari para prajurit Indonesia yang sebelumnya bergabung dalam kesatuan militer bentukan Dai Nippon. Kemudian Slamet Riyadi kembali ke Solo untuk membantu perjuangan rakyat hingga tanggal 17 Agustus 1945. Ia bergabung pada Angkatan Perang RI dan terlibat dalam agresi militer Belanda 1 dan 2 pada 1947 dan 1949. Slamet Riyadi juga memimpin serangan umum di kota Solo dari tanggal 7 hingga 11 tahun 1949. Wah, benar-benar pahlawan yang berjasa dengan semangat korban yang sangat tinggi. Tepat sekali. Selanjutnya, Slamet Riyadi dibaptis di Gereja Santo Antonius Purbayan, Solo, dan mendapat nama Ignatius. Beliau terlibat dalam usaha menghentikan Angkatan Perang Ratu Adil, juga gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, lalu menghadapi pasukan Andi Aziz di Makassar hingga dikirim ke Ambon menghadapi Republik Rakyat Maluku Selatan. Setelah bersusah payah menembus liarnya alam dan lolos dari rentetan tembakan lawan, pasukan RI akhirnya berhasil mendekati benteng Victoria yang ada di kota Ambon pada 4 November 1950. Namun, perutnya terkena berondong peluru dan terluka parah. Ia terus memberi instruksi kepada rakyatnya agar disampaikan pasukannya yang masih bertempur di Ambon pada malam itu.
Pukul 11 Ignatius Lamtriadi mengembuskan nafas terakhirnya. Jasad sang perwira muda dimakamkan di Tulehu atas permintaan masyarakat setempat. Wah, meski terluka parah, beliau masih bersemangat memberikan instruksi kepada pasukannya di medan perang. Benar, perjuangan beliau menggambarkan bahwa ia berjuang demi persatuan dan kesatuan NKRI. Sebab ia ingin negara Republik Indonesia ini tetap utuh dan bersatu. Karena beliau sangat mengasihi rakyatnya dan ingin melindungi segenap rakyatnya. Kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus memiliki semangat juang untuk memperjuangkan NKRI. Ya. Udah dulu ya, aku mau makan nih. Bye-bye, semoga harimu baik. Oke, bye-bye. Terima kasih untuk hari ini.